Bagaimana kabar kalian, sehat semuanya hari ini? Ya. Setelah kalian sama-sama melaksanakan kelima tadi dengan gotong royong ya, dengan jiwanya sehat, badannya sehat, senang tadi. Ini merupakan program daripada kelima yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka. Pagi hari ini kita juga ada program kelima lagi, yaitu tentang bahaya merokok. Jadi pada kesempatan modul penguatan profil belajar ini, saya akan mengangkat tema tentang tanpa rokok itu keren. Tanpa rokok itu keren. Karena rokok itu nggak bisa lepas dari diri kita. Ya, dan orang-orang banyak yang sudah tercandu dengan rokok. Maka bagaimana caranya rokok lepas dari diri kita hingga bisa dikatakan keren. Keren dalam artian bagaimana terjaga kesehatan, terjaga kehidupannya hingga akhirnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anak-anak sekalian, terima kasih saya ucapkan pada para dewan guru yang telah mendampingi kami dalam proyek pembelajaran ini dalam angkatan kelima tentang masalah tanpa rokok itu keren. Ya, yang terhormat beliau Bapak Haji Wahyudi Sarjana Ekonomi, beliau selaku BPH Badan Pengurus Harian dan Pengelolaan Harian, alhamdulillah hadir bersama kami dan menemani kami sampai proyek ini selesai. Dan yang terhormat Ibu Kesiswaan, beliau Ibu Kati SPD, begitu pula dengan wali kelas yaitu beliau Bapak Irawan, yang beliau pun menemani kita sama-sama dalam pembelajaran kelima ini. Semoga saja kehadiran beliau semua yang kita senantiasa mendapatkan suatu kelancaran dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai pembuka di sini bahwasanya kenapa saya mengangkat tentang modul rokok, karena merokok itu luar biasa, suatu ancaman yang sangat besar. Karena daripada tembakau ini mengatakan bahwa setiap tahunnya ya, presentasi kenaikan anak yang merokok itu semakin naik juga semakin turun. Ini suatu ancaman. Karena kalau orang sudah tercandu dengan rokok, ini pasti sulit melepasnya. Ya cuma nanti ada trik-triknya. Nanti beliau juga Bapak Haji Wahyudi akan menerangkan kepada kita. Ya, dan nanti juga ada tayangan video bagaimana ya supaya kita terbebas dari rokok dan jangan sampai kita mendekati rokok, apalagi sampai merokok. Dan kalau yang merokok bisa putus atau selesai tidak mulai lagi dengan mengkonsumsi rokok, karena itu sangat aktif yang berbahaya semacam itu. Jadi itu sebagai pembukanya dan pengenalan pada pagi hari ini tentang proyek kita ini, yaitu tanpa rokok itu keren. Dan ini akan dilanjutkan pengenalan dan tekstual nanti oleh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik di tempat yang baik. Mudah-mudahan orangnya baik, tempat yang baik, juga akan menghasilkan akhir yang baik. Amin. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan memberikan sambutan tentang rokok. Kalau kita ingin tahu persis bagaimana sejarahnya rokok, mengapa kita dilarang merokok, dan bagaimana cara kita menghindari rokok, silakan datang ke perpustakaan. Ini ada bukunya di perpus, namanya Why Merokok. Ini di perpus ada 3 buku yang tebal ini tentang rokok. Namun ini tidak bisa kita uraikan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu. Hanya saya singgung sedikit supaya kita tahu dari mana sih asal usulnya rokok. Tembakau pertama kali ditemukan di desa di negara Guatemala, benua Amerika. Tembakau pertama kali ditanam di negara Guatemala, benua Amerika. Sehingga kebiasaan merokok itu pada awalnya orang-orang Indian, yang tinggal di negara Guatemala. Mereka menggunakan rokok digunakan pada waktu bertemu, berteman, berkumpul, bersosialisasi, kemudian daripada nganggur-nganggur begitu ada awalnya
namanya juga benua Eropa. Dan bahkan di benua Eropa itu tembakau dimodifikasi sehingga tembakau bisa menjadi rokok yang dirinting, menjadi rokok yang dimasukkan dalam pipa, dan seterusnya ini dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Kemana rokok itu bisa masuk sampai Indonesia? Rokok masuk Indonesia pada awalnya dibawa oleh Pulau Jawa ini, orang-orang suka linting rokok, linting tembakau. Hingga masih tetap saja rokok ini digunakan untuk mengisi waktu, untuk sosialisasi, kalau ketemu teman dan pada nganggur rokok-rokokan sebagai hiburan, sosialisasi. Hanya namanya katanya ngerokok kan itu ya. Sampai sekarang kalau orang ketemu kawannya rokok. Dan orang nggak malu-malu minta rokok sama temannya. Rokok kok kopi? Bayarnya kopi 10.000. Karena harganya naik terus. Padahal nggak tahu tembakau apa sih yang ada di dalam rokok itu. Kalian boleh lihat di desa Banyurik, Kecamatan Perumahan, ada kebun talas yang luas, yang daunnya tipis itu loh. Talas yang di belakang rumah kita daunnya tipis itu. Saya tanya, untuk apa ini? Untuk campuran tembakau bikin rokok. Daripada rokok. Ya, karena rokok sekarang semakin jalan berkembang, rokok semakin canggih, nggak usah sudah masuk dulu rokoknya. Ya, nah, coba dilihat. Nah, pertama ada yang kenal ini rokok ini, sudah familiar mungkin sudah kenal. Nggak ada yang kenal rokoknya. Alhamdulillah berarti belum pernah rokok masa kenal kan. Inilah rokok, makanya jangan disentuh, jangan sentuh. Nah, jadi produk rokok yang baik itu filter maupun ini filter semuanya ya, ataupun yang kretek semacam itu. Dan berikutnya yang lebih canggih nanti yang menggunakan vape atau dengan elektrik ya, yang elektrik semacam itu, yang sudah semacam ya. Jadi itulah. Nah, sekarang silakan untuk melihat bagaimana tayangan video tentang rokok. Silakan diamati, agar kalian tahu akhirnya bisa diamalkan dan praktekkan ketika berlalu. Mana teman-teman kita mungkin ada yang sudah kenal rokok atau belum, nanti kalian silakan observasi ya, nanti dengan kamu cari ya siapa orang berdekatan ya, tapi kalian rahasiakan namanya siapa, orangnya siapa ya, kamu tanya saja semacam itu biar mereka terbuka. Oh ya, saya ngerokok sejak tahun sekian ya, saya yakin sekian, terus seperti apa dan datanya seperti apa, nanti kalian cekkan buku ya, observasi yang dari teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Ada orang ini ya mengangkat tema tentang tanpa rokok itu keren ya, semoga saja ini menjadikan kita bisa berpartisipasi dalam penanganan tentang banyak rokok. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asap merokok pahit berasa
Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat rokok? Apakah Anda ingin berhenti merokok? Jika iya, upaya apa saja yang telah dilakukan? Sudah, makasih ya. Mengapa Anda merokok? Berapa batang rokok yang dilakukan adalah sehari? 3 batang. Apakah Anda pernah mengalami gangguan penyakit akibat rokok? Apakah Anda ingin berhenti merokok? Jika iya, upaya apa saja yang telah dilakukan? Tidak usah tangan. Kami di sini dari siswa-siswi SMP PGS Kepalas ingin meminta wawancara tentang materi observasi yaitu tentang rokok itu baik. Apakah izin Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Berapa banyak pasien yang sakit karena merokok? Biasanya kalau di puskesmas itu kalau yang bertanya merokok itu ya biasanya sekitar 1 hari itu kurang lebih ada 3-4 orang yang menderita batuk atau ispa yang disebabkan oleh rokok. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penanganan pasien?
Setelah pasien ini misalnya berobat ke puskes, kita tanya-tanya, kita diagnosa, kemudian kita beri obat. Misalnya dia batuk, kita beri obat batuk, kemudian kita beri penyuluhan tentang supaya tidak merokok lagi, agar tidak menimbulkan batuk karena akibat daripada merokok. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mencegah diri agar tidak terkena dan tertular gangguan akibat merokok? Mungkin dari TK PAUD supaya diberikan pentingnya supaya tidak merokok. Jadi misalnya di SD supaya adik-adik jangan merokok, jangan kebiasaan merokok kepada seluruh masyarakat yang dididik, misalnya di SD, SMP, SMA, supaya tidak merokok, karena merokok adalah tidak baik, dapat menimbulkan penyakit, terutama adalah batuk. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini Pak ya, foto aja. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah sama-sama kemarin tentang refleksi, perkenalan, kontekstual, sama aksi ya. Dan sekarang kita memasuki tentang refleksi. Jadi refleksi diri sendiri tentang rokok ini ya, bagaimana caranya kalian supaya berhenti merokok, supaya meninggalkan rokok. Yang pertama dengan niatan berhenti dari rokok ya. Kalau kita sudah diniatan pasti bisa berhenti merokok. Dan yang kedua, dengan cara kita mengalihkan rokok itu kepada apa? Misalnya kamu makan permen dan sebagainya untuk mengantisipasi tentang rokok. Dan yang ketiga, kalian tinggalkan atau jarangkan atau renggangkan teman-teman yang suka merokok. Jangan bergabung. Sebab kalau kita masih bergabung dengan orang yang merokok, pasti kita tertular kembali dan ingin merokok. Itu sebagai refleksinya. Dan tindak lanjutnya, untuk memantapkan daripada P5 kita tentang anti rokok ini, silakan kalian musyawarah ya, nanti dipimpin oleh ketua kelompok kalian ya, saya silakan untuk memimpin musyawarah ini sebagai tindak lanjutnya supaya betul-betul anti rokok ini bisa terwujud. Silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, kita harus mempunyai ketindaklanjutan tentang rokok atau tanpa rokok itu keren. Adakah ide ataupun saran dari teman-teman? Kita harus terus mengkampanyekan tanpa rokok. Ya, saya setuju. Mengkampanyekan anti rokok dan dengan memasang peringatan-peringatan anti rokok. Baiklah teman-teman, kita di sini akan melakukan kegiatan tersebut dan sebelumnya kita harus meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bekerja sama dengan Puskesmas dengan mengkonsultasikan untuk para siswa yang telah kecanduan rokok. Mungkin hanya saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Kaisang. Kita itu pertama. Kita sudah berefleksi bersama dan kita sudah tindak lanjut dengan musyawarah bersama tentang hidup tanpa rokok, dan kita sepakati tindak lanjutnya kita sama-sama untuk terus mengkampanyekan. Dan yang kedua, kita minta izin sama Bapak Kepala Sekolah bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan ya tentang rokok, bagaimana disebabkan rokok, penyakit rokok seperti apa, gejala seperti apa, terus bagaimana cara penanganannya semacam itu. Nanti kita kerjasama Pak Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin dari sekolah ini nanti bersama dengan petugas Puskesmas hingga nanti bisa terlaksana semua. Terima kasih.
kasih. Itu saja refleksi dari kita. Kita tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa rokok. Kami sangat sadar peringatan merokok membunuh. Warga besar SMP PGRI 1 Melas mendukung. Demikianlah tayangan video pembelajaran P5 tentang rokok. Tanpa rokok itu keren. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.